Bab 736. Parfum ini beracun. Di pintu ruangan Twilight Bar, Vanessa Xiao sedang menunggu dengan sabar. Sayangnya efek kedap suara pintu di sini sangat bagus. Kalau tidak dia sungguh sangat ingin menempelkan telinganya ke pintu, mendengarkan pergerakan di dalam. Akhirnya, Sally Liu datang dengan tergesa-gesa. Hailey Ye mengikuti di belakang. Ekspresinya dingin. Bagaimana, adik keenam? Kita tidak terlambat kan? Sally Liu bertanya dengan cemas. Tidak. Aku terus mengawasi pintu ini. Belum melihat keduanya keluar dari dalam. Kalau begitu sangat bagus. Hari ini kita pasti akan menangkapnya. Memikirkannya saja sangat menegangkan. Sally Liu tiba-tiba menjadi bersemangat. Seakan sangat menantikan melihat Louis Lu malu. Bukankah harus membuka fungsi merekam video untuk menyimpan bukti? Louis, kami datang menangkap pezina. Sally Liu berteriak keras dengan bersemangat. Selanjutnya dengan tidak sabar, mengangkat satu kaki yang ramping dan seksi, menendang ke arah pintu ruangan itu. Pintu ruangan yang kecil. Bagaimana bisa menahan kekuatan keras Sally Liu yang seorang kultivator? Boom! Pintu ruangan terbuka. Sally Liu masuk lebih dulu. Setelah masuk, dia mencium aroma parfum yang menyengat. Jalang mana yang menyemprotkan parfum begitu banyak? Hampir membuat air mataku keluar. Sally Liu mengeluh. Tapi tatapannya menyapu ke sekitar. Tidak melihat siapapun. Tidak ada. Adik keenam. Apa kamu yakin Louis bajingan memasuki ruangan ini? Sally Liu mencari ke sekitar tetapi tidak menemukan Louis Lu. Bertanya pada Vanessa Xiao dengan bingung. Vanessa Xiao juga tertegun sejenak. Lalu dengan sangat yakin mengangguk berkata, aku yakin. Aku terus mengikuti mereka. Melihat sendiri mereka berdua memasuki ruangan ini. Apa di tengah-tengah tidak pernah keluar? Tidak. Vanessa Xiao menjawab dengan tegas sekali lagi, aku terus mengawasi. Termasuk saat bicara denganmu di telepon sebelumnya. Tatapanku tidak pernah meninggalkan tempat ini. Kalau begitu sungguh aneh. Sally Liu bergumam. Dengan kesal mematikan fungsi merekam video di ponselnya. Seakan tidak berhasil menangkap pezinah membuatnya sangat kecewa. Hailey Ye tidak menunjukkan ekspresi terkejut sama sekali. Dengan diam berjalan ke jendela ruangan. Memandangi langit malam di luar jendela. Sally Liu segera bereaksi berkata, bagus. Ternyata kabur melompat dari jendela. Louis bajingan. Kamu sungguh pandai. Di sini adalah lantai 5. Tapi untuk Louis Lu, melompat sambil membawa orang sama sekali tidak masalah. Sally Liu berkata enggan, kali ini tidak dapat menangkap di tempat. Bila kita bertanya padanya, dia pasti tidak akan mengaku. Si licik itu. Vanessa Xiao berkata tidak mengerti, saat aku berjaga di luar. Jelas-jelas tidak ada suara apapun. Bagaimana dia menyadariku? Diingatkan seperti ini. Sally Liu teringat. Tatapannya tertuju pada jimat pengaman yang tergantung di leher Vanessa Xiao. Berkata, pasti karena jimat lingkaran pikiran. Asal kita mendekat, bajingan itu akan menyadarinya. Apa begitu? Aku tidak mengerti. Jika tahu lebih awal, aku tidak akan memakai jimat pengaman ini. Vanessa Xiao bersiap melepaskan jimat pengaman di lehernya. Hailey Ye berkata dingin, pakai saja. Walaupun tidak ada jimat pengaman ini. Dengan kemampuannya, tidak sulit baginya untuk menemukan kita. Jimat pengaman ini diberikan Louis Lu untuk mereka. Digunakan saat keadaan darurat. Bagaimana mungkin sembarangan melepasnya karena mudah mengekspos diri sendiri. Setelah mendengar ucapan Hailey Ye, Vanessa Xiao mengangguk diam-diam.
akhirnya memakai kembali jimat pengaman. Sedangkan di saat ini, penanggung jawab Twilight Bar bergegas datang saat mendengar keributan di sini. Melihat pintu yang retak, wajahnya muram. Bertanya, "Tiga Nona, apa yang terjadi?" Karena Vanessa Xiao menyamar dengan sangat baik, jadi orang ini tidak mengenalinya. Vanessa Xiao baru ingin menjelaskan, tapi Sally Liu yang temperamennya meledak-ledak melemparkan sejumlah uang pada penanggung jawab. "Pintunya dirusak olehku. Ambil uangnya dan pergi." Penanggung jawab tertegun sejenak. Selanjutnya berkata dengan air muka keruh, "Nona, apa ini masalah uang? Kalian membuat keributan di tempatku. Apakah membayar ganti rugi saja bisa selesai? Bisa membuka bar di tempat ramai seperti ini. Bagaimana mungkin tidak memiliki latar belakang? Jika selesai membuat keributan, membayar ganti rugi lalu tidak mempermasalahkan lagi, maka nanti siapa yang tidak senang datang kemari membuat keributan, lalu membayar sedikit ganti rugi? Bagaimana bisa? Apakah bos besar di balik Twilight Bar tidak ingin muka lagi?" Penanggung jawab tidak bersedia membiarkan mereka bertiga begitu saja. Tapi Sally Liu mana mungkin menghiraukannya. Langsung menarik pintu yang retak dari kusen pintu. "Aku membayar kalian tidak hanya 3 kali lipat. Pintu ini juga menjadi milikku. Jadi aku memiliki hak membuangnya." Selesai bicara, dia merobek pintu satu persatu. Benar, merobek. Seperti merobek selembar kertas putih. Tidak mengeluarkan tenaga apapun. Penanggung jawab bar, serta sekelompok tukang pukul yang mengikuti di belakang ingin bergerak dibuat tercengang di tempat. Merobek pintu dengan tangan. Apakah kepribadian gadis seksi ini sangat garang? Sally Liu seolah menganggap pintu ini sebagai Louis Lu. Setelah merobeknya menjadi batangan kayu, baru melemparkannya ke lantai. Menatap ke arah penanggung jawab berkata, "Kamu barusan berkata apa?" "Tidak, tidak apa-apa. Nona silakan pergi." Melihat pemandangan mengerikan ini, penanggung jawab bar mana mungkin masih berani menyulitkan Sally Liu bertiga. Langsung memaksakan senyum dan memberi jalan. Sally Liu melirik semua orang dengan mencibir. Berjalan melewati seperti seorang ratu yang arogan. Benar yang dikatakan Louis Lu. Hal yang bisa diselesaikan menggunakan tinju. Tidak perlu membuang-buang air liur. Ini hal yang begitu mudah. Setelah Sally Liu bertiga pergi, penanggung jawab bar mengambil tongkat kayu di lantai, memegang kedua ujungnya, lalu mengangkat lutut dan menabrakkannya ke tengah. Hasilnya segera menjerit kesakitan. Teringat kembali Sally Liu merobek pintu seperti merobek kertas barusan. Penanggung jawab bar tiba-tiba merasakan bergidik. Namun, setelah terkejut, dia belum sempat menenangkan emosi. Penanggung jawab bar dan para tukang pukul itu tiba-tiba memutar mata mereka. Seakan jiwa mereka terguncang keras. Celaka. Parfum ini beracun. Bersambung.